Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Salam semuanya. Ya, kita bersyukur saat ini kita boleh ada di tempat ini, kita mempersiapkan diri kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekaligus kita akan dengar pesan firman Tuhan yang pada pagi hari ini hambanya sudah ada di tengah-tengah kita yang akan melayani kita semuanya. Saudara siap untuk memuji, memuliakan Tuhan? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Pagi hari ini kami menghampiri tata hadirat-Mu, kami memuji Engkau, kami membuka hati kami dan biarlah Tuhan anugerah-Mu boleh kami rasakan dan kami semua boleh menikmati dalam ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siapkan seluruh hidup kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, kuasa, kasih dan kebenaran Tuhan pada saat ini. Kami siap untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap memuji, memuliakan Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari yang percaya Tuhan kita baik, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi yang luar biasa. Haleluya. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan, kita bersyukur buat anugerahnya yang luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh hadir pada pagi menjelang siang ini menikmati kemurahan Tuhan, menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita bawa hati kita, bawa hidup kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, naikkan syukurmu, katakan terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perkenanan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, buat kuasa-Mu yang selalu Kau nyatakan. Haleluya. Mari angkat suaramu, puji Dia. Bawa rasa rindumu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Sampaikan rasa kangenmu kepada Bapamu di surga. Katakan ini hidupku Tuhan. Aku rindu menyenangkan hati-Mu. Aku rindu memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau saja, hanya Engkau saja Tuhan. Gembala kami yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, yang Kau curahkan dalam hidup kami. Yes, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lepaskan kami, tak pernah Tuhan Kau jauhkan kami dari kasih-Mu. Kami berterima kasih Bapa, berterima kasih Tuhan. Sebab itu pagi hari ini biarlah bukan hanya mengingat saja, tapi kami boleh terus merenungkan setiap kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Kasih-Mu Tuhan yang memerdekakan setiap hidup kami. Buat bilur darah-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Puji Dia, senangkan Dia pagi hari ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan
sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, Ingat bilurnya yang sembuhkan luka, salibnya yang menebus kami. menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Akan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Oh haleluya. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Tuhan, Kau tebuskanku. Kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Katakan kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ingat bilurnya, Ingat bilurnya yang sembuhkan luka, amin. ingat salibnya yang menebus. Terima kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. ungkapkan rasa syukurmu pada Tuhan pagi hari. Katakan terima kasih Bapa, selalu peduli akan hidup kami, Kau mengerti setiap isi hati kami Tuhan. Mari angkat pujian, katakan kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, Darah-Mu sucikan kami. Hanya Yesus, hanya Yesus. kasih-Mu, Kasih-Mu bebaskanku, oh kasih-Mu bebaskanku. lepaskan dari belenggu Dosaku, darah-Mu sucikanku. Oh hanya Yesus, hanya Yesus. Sama-sama katakan, ingat kasih-Nya yang, mengubah hidupku. ingat kasih-Nya yang selalu ada untuk hidupmu. Selalu Semua karena kasih Yesus. kasih Kasih Yesus. Kasih Yesus
Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Yang terus membuat kami bersuka cita pada pagi hari ini. Karena Engkau dahsyat di dalam hidup kami ya Bapa. Sekali lagi yang percaya kasih Yesus luar biasa di dalam hidupmu. Beri tepuk tangan soal-soal. Kasih salam kiri kananmu katakan. Tuhan Yesus luar biasa. Mari bersuka cita di dalam Dia. Mari bertepuk tangan sama-sama. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Janji-Mu yang bersuka cita. Bawa sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu,
Yesus yang dahsyat dan terus memberikan sukacita di dalam hidup kita. Amin. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalam tubuh besar. Pujian kami bagimu Bapa. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum duduk, kasih tahu kiri kananmu Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kami terus berjalan di dalam anugerah dan kehendak-Mu ya Bapa. Bahwa kami terus melangkah dimanapun Kau tetapkan kami ya Bapa. Terima kasih buat waktu-waktu, buat hari-hari yang Kau beri ya Bapa. Biar kami mau pakai semuanya itu Tuhan. Biar kami menjadi saksi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Ajar kami Bapa, amin Tuhan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. sembah Dia, katakan mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib cara-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur Padamu. Sekali lagi katakan, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi mari sembah Dia, katakan pimpin kami di setiap waktu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih untuk pagi menjelang siang pada hari ini. Kami bersyukur di minggu yang kedua pada bulan Oktober ini Tuhan. Kami boleh berjalan dengan pimpinan Tuhan.
Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Berbicara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di dalam satu nama yang ajaib Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat waktu yang diberikan oleh Pak Markus dan Ibu untuk saya boleh menyampaikan kebenaran Tuhan pada pagi siang hari ini. Bapak Ibu, gereja kita bulan ini sedang berbicara bagaimana kita bersaksi melalui perbuatan. Kita itu adalah orang-orang yang belum sempurna. Waktu kita lahir baru, kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Jadi secara posisi kita itu disebut orang benar. Tetapi secara realita kita itu masih belum orang yang sempurna. Setuju? Kita masih punya tabiat-tabiat yang lama. Itu sebabnya seumur hidup kita mengalami proses yang namanya penyucian, sanctification. Sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Kristus. Kita belum sempurna, sampai yang sempurna itu bertemu dengan kita, baru kita disempurnakan. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa kita itu bisa bersaksi hanya dengan perbuatan kita, tidak bisa dengan ibadah kita. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang mengelola waktu dan berjalan dalam hikmat. Kenapa kita harus mengerti tentang hikmat? Karena kalau kita tidak belajar tentang hikmat, kita tidak bisa mengelola waktu kita dengan sebaik mungkin. Kita akan baca bersama-sama 3 ayat ya pada pagi hari ini. Kita akan baca bersama-sama karena cuma 3 ayat. Yang siap membaca sama-sama katakan amin. Anda bisa buka The Holy Gadget Anda atau Anda lihat ke depan ya. 2, 3, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Mengapa sebelum kita belajar mengelola waktu, kita mesti mengerti tentang hikmat? Karena 80% keputusan hidup kita itu tidak secara eksplisit, itu tidak secara tegas, tidak secara jelas diatur oleh Alkitab. Jadi yang jelas itu Alkitab mengatur 20%. Tetapi 80% dalam keputusan kita itu Alkitab tidak berbicara secara tegas atau jelas begitu ya. Jadi kekristenan bukan sekedar soal mentaati aturan moral seperti jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kalau gereja lebih banyak bicara soal moralitas, maka di luar sana itu jauh lebih banyak bicara tentang moralitas. Makanya gereja tidak boleh hanya mengkhotbahkan soal moralitas seperti yang ada di luar sana. Dan sekarang gereja lebih banyak bicara soal motivasi yang dibicarakan oleh para motivator. Motivator karena sudah terbiasa bicara di luar, diundang khotbah di gereja, tinggal tambahkan beberapa referensi ayat firman Tuhan, mereka sudah bisa khotbah Pak. Tapi mereka tidak mengerti tentang ilmu, homiletika, hermeneutika. Mereka tidak tahu bagaimana cara berkhotbah dengan cara ekspositori. Mereka cuma pintar khotbah tentang topikal. Nah itu di dalam dunia kesehatan, khotbah-khotbah semacam itu disebut adalah khotbah suplemen. Apakah baik? Baik. Tapi tidak bisa merubah hidup manusia. Kita hanya belajar 5 hal bagaimana caranya menjadi suami yang baik. Pulang dari gereja mereka bisa jadi suami yang baik hanya dalam waktu 2 minggu, paling lama 1 bulan, habis itu balik lagi. Kenapa? Karena khotbah yang seperti begitu hanya sekedar mengubah luarnya saja. Kalau dalamnya tidak diubah, maka sulit sekali. Ya, saya lahir dalam keluarga Muslim. Saya umur 8 tahun sudah masuk pondok pesantren.
Saya berkembang dalam keluarga militer, ayah saya seorang jenderal, mantan komandan batalion, mantan komandan CPM, pernah menjadi sekretaris presiden di zaman Pak Harto. Ya. Dan saya terbiasa dengan dunia berkelahi, dunia berantem. Kalau ditanya hobi saya apa, hobi saya berantem. Ya. Pertama saya pindah ke perumahan sini yang membuat saya terkejut adalah membangun rumah saya harus bayar pajak, Pak. Pajak bukan resmi tapi pajak kepada para preman di sini. Karena saya tidak mau besi saya hilang 3 batang. Dan saya berkata kepada para preman, 2 kali 24 jam besi saya tidak balik. Kalian ke Guntur. Dan besok malamnya besi saya sudah kembali. Tidak serta-merta orang itu berubah karena menjadi Kristen. Kalau hari ini saya menjadi lebih baik, itu adalah proses panjang yang dikerjakan oleh firman. Apakah berubah 100%? Belum. Butuh waktu. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa mengubah kita itu bukan suplemen, tapi firman. Makanya jangan sampai ada orang datang ke pendeta, datang ke seorang pendoa mengatakan, Pak saya ini tidak sabar, tolong doakan. Terus ditengking, dalam nama Yesus, segala roh ketidaksabaran, keluar. Saya tanya jujur, begitu pulang dia sabar gak? 2 minggu lalu saya di Bekasi Bapak Ibu. Ya, begitu selesai kebaktian itu kan namanya rombongan begitu banyak, kita mesti ngantri. Di depan mobil saya itu mobil kecil, jadi nggak kelihatan dari belakang. Saya juga nggak tahu kenapa itu mobil kecil nggak jalan-jalan. Di belakang klason, tatet, tatet, tatet. Kuping saya sakit, saya buka kaca, saya bilang, Pak sabar. Makin saya kasih tangan begitu, di belakang makin klakson. Dan begitu saya bayar, dia nyalip mobil saya, dia mepet. Begitu mepet, dia buka kaca. Baru mau teriak, saya udah buka kaca. Ya Pak. Oh Pak Pendeta, mohon maaf Pak. Padahal tadi dia jadi singer Pak. Dia angkat tangan. Apakah saya harus marah? Saya harus tersinggung? Tidak. Itulah manusia kita. Setuju nggak? Makanya kita perlu bukan sekedar belajar tentang moralitas, tapi kita perlu belajar firman. Karenanya firman yang bisa mengubah kita. Gereja hari ini berdoa, menengking krisis. Segala krisis di negeri ini dan krisis yang mengglobal kami tengking, kami usir dalam nama Yesus. Kalau awan bisa diusir, badai bisa diusir. Tapi yang namanya krisis itu tidak bisa diusir karena itu firman. Secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya. Artinya apa? Menjelang Tuhan Yesus datang, harga bahan makanan itu akan mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Itu salah satu tanda yang diucapkan oleh Tuhan. Artinya apa? Dunia ini akan mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi sekali. Dulu sebelum perang Ukraina dengan Rusia, orang tinggal di Belanda itu seperti adik saya, puluhan tahun tinggal di Belanda. Itu bayar listrik setiap bulan. Ini kalau misalnya saja, contoh saja. Tadinya bayar listrik sebulan tuh cuma 2 juta, misal saja ini. Tapi begitu Rusia melihat bahwa blok Eropa Barat ini membela Ukraina, marah, dikunci ladang energinya. Akhirnya apa? Mereka harus membayar harga yang sangat mahal dengan persediaan energi yang sangat kecil sekali. Sehingga mereka sekarang harus membayar yang tadinya 2 juta, mereka harus membayar 18 sampai dengan 20 juta. Sehingga adik saya begitu pensiun, dia pindah ke Indonesia. Ya, itu salah satu hikmat untuk menyiasati bagaimana terjadinya sebuah barang yang semakin mahal. Ya saudara nggak bisa menengking krisis, tapi saudara harus membutuhkan hikmat untuk bisa menghadapi krisis itu. Sabar itu tidak bisa ditengking. Kenapa? Karena sabar itu adalah karakter. Secara ilmu psikologi itu bisa dirubah 21 hari sampai 40 hari minimal. Dan itu harus dilakukan terus menerus continue untuk merubah sebuah kebiasaan yang buruk. Dan itu pekerjaan Allah.
Tidak bisa dengan pekerjaan manusia. Manusia cuma bisa baik cuma di luarnya aja, tapi dalamnya tetap aja hatinya jengkel, dongkol, tidak mengampuni. Ya. Jika hidup hanya soal larangan, maka tidak ada sukacita di dalamnya. Yang sudah perlu mengerti, kekristenan itu isinya tuh bukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan kepada manusia hanya untuk menunjukkan, nih loh, manusia itu nggak bisa hidup dengan tuntutan hukum agama. Anda melakukan 9 benar, 1 salah, Anda salah semuanya. Dulu saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kalau nilai saya dalam soal benar 8, salah 2, saya tetap bisa lulus. Saya salah 3, benar 7, saya bisa lulus. Tapi Taurat, Anda benar 9, salah 1, itu dianggap salah semuanya. Makanya tidak ada satu manusia pun juga yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Termasuk saya, Pak Markus, Ibu, guru-guru kami, nggak ada yang bisa memenuhi. Anda membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Bahwa Musa itu dicatat, Nuh itu dicatat sebagai orang yang benar. Orang yang tidak bercacat celah, orang yang bergaul dekat dengan Tuhan. Terus terang waktu saya membaca itu ya Bu Agustina, saya stres banget gitu loh. Bahwa ternyata dalam hidup ini itu ada orang yang sempurna. Kalau saudara membaca ayat 9 itu, saudara pasti akan stres seperti saya. Kok manusia ternyata itu bisa sempurna? Tapi kemudian saya menemukan satu saat Nuh ini mabok dan dia telanjang di depan anak-anaknya. Artinya apa? Ayat itu kan tidak tepat bunyinya seperti begitu sebetulnya. Tapi ayat itu tidak salah. Karena ada ayat 8-nya, Kejadian 6 ayat 8. Nuh mendapatkan kasih karunia. Jadi saya itu dibenarkan, Pak Markus sama Ibu dibenarkan, Bapak Ibu dibenarkan. Itu bukan karena kita tidak berdosa. Karena nggak ada orang yang nggak berdosa. Semua manusia berdosa. Saya berdosa bukan karena saya melakukan dosa. Saya berdosa karena hakikat hidup saya adalah berdosa. Kenapa? Karena itu diwariskan dari nenek moyang kita. Nah, bagaimana orang berdosa bisa dipenuhi Roh Kudus? Kan tidak mungkin Allah bersatu dengan kita. Bapak saja meninggalkan Yesus kok, makanya Yesus berteriak. Eloi, Eloi lama sabachthani, Bapak, kenapa kamu meninggalkan aku? Kenapa? Karena Yesus begitu kotor. Dia berdosa, dia menanggung dosa seisi dunia. Makanya Bapaknya meninggalkan dia. Yang kudus tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Tapi kenapa Roh Kudus sekarang bisa memenuhi kita? Karena kita sudah punya status pembenaran, kita dibenarkan. Salib itu bukan lagi lambang penghukuman di dalam perjanjian lama. Salib itu merupakan lambang kutuk, lambang penghukuman. Tapi di dalam perjanjian baru, salib itu merupakan lambang kemenangan. Disitulah terjadi substitusi peristiwa pertukaran. Yesus memikul, Yesus mendapatkan dosa saya dan dosa saudara, kita mendapatkan kebenarannya Kristus. Saya dibenarkan bukan karena saya melakukan kebenaran. Saya dibenarkan karena Kristus yang membenarkan saya. Makanya dalam Efesus 2 ayat yang ke-9. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bahasa orang Citra 2 itu jangan ada yang songong. Itu bukan karya Anda. Itu adalah pemberian Tuhan. Karena sekarang saya dideponering dalam istilah kejaksaannya, saya dibebaskan dari tuntutan, saya jadi orang benar. Makanya Roh Kudus itu bisa masuk dalam diri saya. Yang kudus bisa masuk dalam diri saya. Kenapa? Karena saya sudah dibenarkan. Secara posisi, status, secara de jure. Secara kenyataan gimana Pak Markus? Roma 7. Keinginan untuk berbuat yang baik itu ada. Tetapi saya melihat ada hukum lain.
sudah terlebih dulu ada di dalam diri saya. Bahasa saya, apa itu? Tabiat. Lama masih ada. Makanya tadi pagi saya bilang, ada ibu yang mengatakan, saya senang lihat suami saya kalau di gereja. Ramah, murah senyum. Selalu berkata lembut, jangan dia keluar rumah Pak, keluar gereja Pak, sampai di mobil. Dia mulai teriak. Itulah keaslian kita. Apakah kita perlu berkecil hati? Enggak perlu, karena kita memang sedang dalam proses. Makanya gereja itu adalah kumpulan orang berdosa. Kumpulan orang yang masih dalam proses menuju pada penyempurnaan. Setuju tidak? Nah kalau saudara tidak mengerti kebenaran ini, saudara akan melihat teman saudara begini. Sudah jadi Kristen tapi mulutnya kayak ikan mujair. Hidupnya gak benar kok terima tamu. Hidupnya gak benar kok ngedarkan kantong kolektor. Ya begitu, itu ada loh Pak. Di dalam peristiwa apa itu anak yang hilang. Anaknya kembali, anak bungsu kembali. Yang terima siapa? Bapaknya. Dipeluk, dibikinkan pesta, dipotongkan ayam. Betul gak? Itu kan orang Citra 2, karena saking pelitnya potong ayam. Kalau bapak itu potongan apa? Anak lembu tambun. Saya itu pernah ke mana namanya? Ke Nias. Itu dimasakkan babi Bapak Ibu, anak babi. Dan itu ditaruh di nampan. Itu babinya tuh cuma dicemplung gitu aja, direbus. Dikasih garam. Enggak pakai bunga, langsung disajikan. Jadi saya melihat itu babi dalam nampan itu. Anda bisa bayangkan. Itu orang Nias sampai menyajikan anak babi begitu. Itu karena dia menghormati tamunya. Tidak sembarang orang mau memberikan babinya kepada tamu. Itu karena dihormati. Di dalam adat orang Batak, kalau keluarga yang tidak mampu, itu pestanya dipotongkan babi Pak. Tapi kalau keluarga mampu, itu dipotongkan di atasnya lagi namanya apa? Sapi. Kalau mampu, istrinya tuh anak raja seperti almarhum istri saya, itu adalah anak mesti dipotongkan kerbau. Persis seperti di Toraja. Pernikahan Toraja itu memotong kerbau. Dan kerbaunya itu tambun. Tetapi bagi orang yang kaya, mereka memotong yang namanya tedong bungo. Kerbau yang kulitnya putih seperti anjing Dalmatian itu, anjing balap itu. Itu Bapak Ibu tahu harganya berapa? Paling murah 500 juta sampai dengan 1 miliar per ekor. Nah Anda bisa bayangkan, waktu anak bungsu itu pulang, dipeluk sama bapaknya itu bau babi loh saudara. Dikasih jubah yang terindah, kasut yang terindah, dibikinkan pesta. Bapaknya gembira karena anak yang hilang pulang. Semua orang ikut berpesta, ada satu yang gak gembira. Siapa itu? Anak yang sulung. Dia bilang apa? Kurang setia apa saya sama bapak. Saya gak pernah ngelawan bapak, gak pernah memberontak. Setan itu bikin malu keluarga kita, pulang bapak bikinkan lembu tambun. Saya yang setia jangankan lembu, kambing pun juga bapak gak pernah buatkan. Ternyata ujung daripada kesetiaan anak sulung ini adalah mengharapkan kambing. Berapa banyak orang hidup dalam Tuhan, ujungnya apa? Transaksional. Berdoa ujungnya supaya dapat mujizat. Memberi supaya dapat pelipat gandaan. Memberi ujungnya supaya diberkati Tuhan, supaya bisa cuan, bisa kaya. Saya tanya, di gereja banyak yang seperti begitu? Saya memberi bukan supaya diberi sama Tuhan. Saya memberi itu karena saya sudah lebih dulu diberi sama Tuhan. Saya mengampuni karena saya sudah diampuni. Saya bermurah hati karena saya sudah mengalami kemurahan Tuhan.
Saya mau suka memberkati orang karena saya sudah suka diberkati sama Tuhan. Bukan transaksi. Terus kalau saudara nggak hati-hati, hidup saudara seperti anak sulung. Lihat adik balik, lihat saudaranya berdosa balik, bukannya saudara senang, malah ngomongin. Saya tanya di gereja banyak kayak seperti begitu. Saya bersyukur, itu doanya. Bersyukur itu mestinya kan gini, Pak Markus, terima kasih sama ibu. Saya tadi dikasih makan pagi. Itu kan saya bersyukurnya begitu. Terus saya diberikan kue sama Ibu Markus. Itu saya berterima kasih. Kan bersyukur itu kan begitu yang sebetulnya. Tapi orang ini bersyukurnya nggak begitu. Doa di bait suci dia bilang, saya bersyukur Tuhan bahwa saya tidak seperti dia. Saya masih rajin bayar perpuluhan. Tidak seperti jemaat di Citra 2. Maaf saya nggak nyindir, cuma nyinggung aja. Saya bukan seorang penjinah. Berarti rumah tangga orang Farisi ini bagus sekali. Dia nyindir orang sebelah. Kita itu lucu, kalau berhasil melakukan firman, kita menjadi sombong, menjadi arogan, lantas merendahkan orang lain. Tapi kalau kita gagal, kita menjadi inferior, menjadi minder. Betul nggak? Kebanyakan orang Kristen tuh begitu. Itu menandakan apa? Bahwa kita masih belum menjadi orang yang benar. Kita hanya baru berhasil melakukan beberapa tuntutan saja, kita sudah merasa sombong. Tapi begitu melihat ada orang yang gagal, kita cenderung untuk menghina orang itu, membicarakan orang itu. Tidak boleh. Kasih tidak boleh menjelekan orang lain. Kasih boleh menegur orang, tapi tidak boleh menjelekan orang. Kalau saudara berani, saudara tegur. Tapi jangan jelekan orang itu. Ya, jadi hidup itu bukan soal larangan. Kalau kita hanya bicara soal larangan, dan kita kerjanya menghakimi orang, maka apa? Gereja itu tidak punya atmosfer kasih dan yang akan terjadi apa? Orang jadi tidak suka ke gereja. Kenapa? Karena dihakimi. Saya pernah satu kali saudara, ada seorang pelacur. Ini saya tahu daripada istri saya dan dari beberapa pekerja di dalam sebuah gereja. Jadi ada seorang pelacur high class. Begitu dia masuk, dia berpakaian yang sopan. Begitu dia masuk, saudara tahu ibu-ibu di dalam gereja itu langsung basak-bisik. Hati-hati, jaga pasanganmu, jaga suami, setan datang, setan datang. Saudara tahu, wanita pelacur high class itu, dia datang untuk yang pertama sekali dan yang terakhir kali. Walaupun gereja punya sebuah hashtag, sebuah slogan, welcome home. Tapi itu gak jadi home buat orang baru yang datang. Kenapa? Karena dihakimin. Paham gak saudara? Ini loh, kadang-kala kita tidak mempunyai hikmat sampai ke situ. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang tidak selalu hitam atau putih. Banyak yang berada di wilayah abu-abu. Oleh karena itu kita membutuhkan hikmat untuk mengambil keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ya tadi, karena kita 80% itu tidak dimuat di dalam Alkitab. Jadi kita mesti betul-betul, contohnya apa? Nanti kita akan lihat di situ. Ya, contohnya apa? Dengan siapa kita harus menikah? Kan Tuhan tidak secara gamblang. Beda sama orang tua kita. Orang tua kita bilang begini, kamu kalau menikah, jangan pernah sama Van Kui. Apa itu Van Kui? Setan primitif alias pribumi, kayak Pak Markus begini. Ini Van Kui. Sebetulnya bukan Van Kui lebih cocok, Van Yin. Ada orang yang bilang Wana Wangkea. Tapi kita ini lucu orang Chinese. Menikah nggak boleh sama Van Kui, tapi selingkuh sama Van Poh. Pak Markus tahu Van Poh? Pembantu. Tuh ya, kita. Itu jelas garisnya orang tua. Kalau saya sebagai orang Jawa, dulu nenek saya bilang gini, jangan seperti bapakmu. Bapakmu itu menikah tidak dengan derajatnya. Karena ibu saya bukan orang Jawa. Bapak saya golongan ningrat. Darahnya katanya biru. Setahu saya,
Darah biru itu Dracula. Makanya mbah saya, nenek saya itu dulu bilang gitu, jangan seperti bapakmu menikah tidak pada derajatnya. Nah, aturan orang Jawa jelas tidak boleh menikah, apalagi menikah dengan orang Sunda. Itu dianggap derajatnya derajat lebih rendah. Ya, orang Chinese tadi jelas. Apalagi, apakah kita perlu pindah ke kota lain? Kan nggak ada tuntunannya. Nggak ada guidance-nya atau guideline-nya nggak ada. Ya. Yang selanjutnya apa? Contoh-contoh yang lainnya. Apakah kita harus mengambil kesempatan bisnis tertentu? Lihat orang sukses membangun tenda biru. Apakah kita juga mesti membangun tenda biru? Hanya karena orang banyak, lantas kita berpikir kok kayaknya hati saya kuat banget, ini kayaknya Tuhan tuntun saya. Begitu saudara lakukan, ternyata saudara tidak sesukses orang lain. Tapi kalau dalam teori motivasi itu diajarin Pak Markus. Katakan, kamu bisa, yes kamu bisa. Dan itu masuk dalam gereja. Katakan, kamu bisa, yes, 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 yes. Monyet kok mau belajar berenang. Kalau kita diciptakan jadi monyet, jangan berusaha untuk nyelam, mati. Kalau kita ikan, jangan belajar untuk manjat pohon, megep-megep. Setuju nggak? Jadi teori motivator itu tidak bisa dibenarkan menurut firman Tuhan. Tetapi para motivator ini mengatakan, Anda bisa. Makanya kita banyak yang frustasi. Kenapa? Karena kita ingin jadi orang lain. Itu loh, karena kita tidak berhikmat di situ. Yang pertama yang akan saya bahas, berjalan dalam hikmat. Perhatikan arah hidup saudara. Dalam ayat 15a, di situ dikatakan, perhatikan bagaimana kamu hidup. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, how you walk, look carefully then how you walk. Kata walk, berjalan itu dalam Alkitab seringkali menunjuk cara hidup seseorang. Jadi perhatikan cara hidup seseorang. Ya. Berjalan itu selalu berkaitan dengan arah dan tujuan. Saudara ingin ke Bali, tapi saudara berjalan ke arah Merak. Ya sampai kapanpun juga saudara gak akan sampai. Ya kecuali saudara mau mengelilingi bola dunia ini nanti setahun lagi baru saudara sampai di Bali. Tapi kan jadi tidak efektif, saudara buang-buang waktu namanya. Sama, kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang bukan menjadi tujuan hidup saudara. Ya, Paulus ingin kita memperhatikan arah hidup kita, kemana kita menuju dan apa motivasi utama dalam kehidupan kita. Setiap keputusan yang kita buat harus memiliki arah yang jelas. Jangan hanya karena teman pergi ke Universitas Indonesia, kita juga ikut-ikutan ke situ. Teman saya mempunyai seorang anak yang mempunyai cita-cita tidak ingin jadi seperti ayahnya seorang dokter obgyn, ginekolog. Ya. Dia ingin menjadi seniman. Wah, bapaknya dari mulai bicara pelan sampai keras sampai mengutuki. Mamanya juga bilang begitu, kamu lihat papamu itu loh, dokter kebidanan itu loh. Uangnya banyak. Kalau kamu jadi musikus, jadi seniman, gimana kamu bisa kaya kayak papa? Kamu melarat kamu. Ibunya selalu mengucapkan hal yang demikian. Nah itu yang saya bilang saudara, kalau kita jalan dengan hikmat dunia, maka itu akan membuat orang itu akan menghabiskan waktu untuk sesuatu yang bukan menjadi panggilan Tuhan. Jadi mempergunakan waktu itu mesti jelas juga apa yang sebenarnya Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Dalam kehidupan, ya, kita bisa saja berkata, saya ingin hidup dalam kehendak Tuhan. Tapi jika hidup kita dipenuhi dengan kebohongan, dipenuhi dengan perselingkuhan, dipenuhi dengan kecurangan, maka arah hidup kita tidak sesuai dengan kehendaknya. Saudara ingin jadi orang yang sukses, tapi satu hari Anda tidur 12 jam. Dan Anda mengatakan, jangan pernah ada yang mengusik waktu saya. Ini hak saya mau tidur 8 jam, mau tidur 12 jam, mau tidur 15 jam, atau saya mau tidur seharian, itu hak saya. Apalagi kalau saudara sudah dewasa.
Ya saudara berhak menentukan arah hidup saudara, jalan hidup saudara. Tetapi kalau saudara punya motivasi, punya cita-cita ingin sukses, tapi cara hidup saudara begitu. Pertanyaan saya, apakah itu bisa terjadi? Saya tadi malam masih baca buku Pak Markus sampai dengan jam 2 lewat 15 menit. Saya memberhentikan karena saya tahu sebentar pagi saya akan melayani di tempat ini. Biasanya kalau baca buku itu asik dan saya tahu saya tidak harus pergi pagi walaupun saya tetap mesti bangun pagi untuk doa. Biasanya saya akan lebih punya waktu luang untuk membaca buku lebih banyak lagi begitu. Mantan Menteri Pak SBY, Pak Gita Wirjawan, dia bilang begini, Anda tidak akan pernah jadi orang hebat dengan banyak nonton TikTok. Nonton TikTok membuat Anda tidak akan bisa menjadi orang yang berhikmat. Hanya dengan membaca, Anda akan menjadi orang yang semakin hari semakin luar biasa. Ya itu hak hidup saudara. Saudara ingin punya rumah tangga yang bahagia, tapi secara diam-diam Anda nonton pornografi. Memang nonton pornografi tidak merugikan siapa-siapa dan itu kasihkan saudara. Tapi saudara pernah membayangkan nggak bagaimana saudara bisa punya rumah tangga yang berhasil? Tapi saudara nonton pornografi. Dari nonton pornografi timbullah hasrat. Karena melihat kenyataan yang di rumah bentuknya sudah seperti mikrolet yang Anda lihat di film itu adalah Lamborghini tipe terbaru. Betul nggak? Wanita itu kalau sudah melahirkan kan Ibu Agustina kan ada nyanyiannya. Perutnya itu ada nyanyiannya. Dari pulau dan benua. Kalau secara perut saya dengan perut Pak Markus itu jauh lebih mulus. Kenapa? Karena kami nggak pernah melahirkan. Jadi nggak pernah ada selulit. Nggak pernah ada apa itu namanya. Stretch mark itu nggak ada. Tapi perempuan kalau sudah berulang kali melahirkan dan tidak punya mengerti bagaimana cara begitu gatel, digaruk. Dan itu menimbulkan guratan-guratan begitu habis melahirkan nanti. Dan itu menjadi tanda cacat seumur hidup. Bisa dihilangkan tapi tidak sempurna. Ya. Akhirnya apa? Melihat kenyataan perempuan di rumah seperti begitu yang di film bagus, akhirnya dia pergi ke prostitusi. Dari prostitusi akhirnya mulai jatuh cinta, berselingkuh. Bukan sekedar melacur tetapi punya hubungan. Dan ketahuan sama istri, ketahuan sama anak-anak. Saya tanya, bisa gak punya rumah tangga yang seperti kata mereka di luar itu mawadah? Rumah tangga yang bahagia? Gak mungkin. Yang ada apa? Berantem dan akhirnya pecah cerai. Setuju nggak? Anda ingin dapat promosi, tapi Anda gunakan waktu Anda untuk hal yang sia-sia. Pertanyaan saya, apakah Anda akan dapat promosi? Anda tanya, kenapa saya tidak ditawarkan sama Pak Prabowo menjadi menteri ini, menjadi menteri ini? Pertanyaannya, Anda ngerti nggak kalau menangani keuangan? Menggantikan Ibu Sri Mulyani itu. Kenapa Anda nggak ditawarkan? Pertanyaan Anda mengerti nggak ekonomi makro itu apa, mikro apa? Nyusut pembukuan aja nggak beres. Dan itu membutuhkan ilmu. Coba tanya bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Nah sekarang hal yang kedua, memeriksa motivasi hati kita. Dalam Efesus 5:15b, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, orang bijak. Artinya apa? Kita harus memeriksa motivasi hati kita. Sumber hidup manusia itu apa yang ada dalam hati. Bukan sesuatu yang di luar. Para motivator, pengajar moral itu hanya mengubah luarnya saja. Tapi Tuhan itu merubah dalamnya. Makanya pelayanan gereja bukan pelayanan supaya gimana caranya terima tamu tetap senyum, tetap ramah. Itu hanya luarnya saja Pak. Kalau bukan firman yang mengubah hati manusia, kalau hati manusia tidak berubah, maka luarnya itu hanya sekedarnya lip service aja, munafik aja begitu. Tapi kalau dalamnya diubah, otomatis luarnya akan berubah di situ. Ya. Meniti karier.
itu kan gak salah. Punya cita-cita mau jadi branch manager, mau jadi general manager, mau jadi director, boleh. Tuhan tidak pernah melarang. Menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup juga bukan hal yang keliru. Betul? Tetapi yang perlu kita tanyakan adalah mengapa saya bekerja begitu keras, begitu cerdas, begitu cepat. Untuk apa? Tanya lagi, kalau aku memiliki uang, untuk apa aku menggunakannya? Jika aku mengejar karier, apa tujuanku? Karena begini, begitu orang itu punya banyak uang, dia berpikir sesuatu yang masuk di akal. Masa saya rumahnya di Pondok Cabe? Saya harus beli rumah baru di Pondok Indah. Oke. Terus dia bilang lagi, masa jam tanganku Seiki? Aku mesti beli Seiko. Dan begitu dia punya banyak uang, dia beli Grand Seiko yang harganya di atas 200 juta. Masa saya naik mobil sejuta umat, saya mesti naik mobil yang orang bisa menghargai. Seperti dunia bilang, Anda adalah apa yang Anda naiki. Anda adalah apa yang Anda makan. Anda adalah apa yang Anda pakai. Oke, saya masih bisa terima sebagai seorang pembicara firman. Tetapi lantas orang ini berpikir, kayaknya gak cocok saya menikah dengan wanita dari Bekasi. Lebih tepatnya dari kampung, dari Tambun sana. Udah di Bekasi, Bekasi Timur lagi. Saya mesti cari wanita yang made in kota, lulusan dari Massachusetts. Bukan dari lulusan pinggir Kalimalang. Dengan uangnya dia lantas mulai ganti perempuan. Nah saya tanya jujur, apakah ini sesuai firman? Itu kan melanggar. Jadi kekayaan saudara telah menjerumuskan saudara. Berarti kan tidak benar. Anda mengejar karir tujuannya buat apa? Kalau pada akhirnya itu merusak. Anda bekerja sampai akhirnya melupakan istri, menelantarkan anak-anak. Karena Anda merasa ini peluang untuk saya dapatkan uang sebanyak-banyaknya. Buat apa Anda memperoleh itu semuanya? Tapi rumah tangga Anda rusak, hubungan Anda dengan Tuhan semakin jauh. Enggak ada gunanya di situ. Ya. Apakah tujuannya untuk mencari kekuasaan, pembuktian diri, atau penerimaan dari orang lain? Makanya saudara posting sesuatu yang like cuma 20, saudara stres. Kalau saudara posting sesuatu hanya untuk mendapatkan like dari orang lain, mendapatkan pengakuan komen dari orang lain, saudara akan gila di situ. Apa enggak cukup tuh pengakuan daripada Roh Kudus, pribadi Allah ketiga yang sudah tinggal di dalam diri kita? Allah tinggal dalam diri kita, kurang puas apa? Kok kita masih cari mukanya orang? Begitu orang memandang kita dengan mata sebelah kita tersinggung. Yang ada kita kasihan, mata orang itu cuma sebelah. Kok saudara malah marah sama orang itu? Apakah kita bekerja keras demi kontrol atas keadaan agar kita merasa aman? Saudara merasa saudara punya uang yang banyak. Saudara memberikan sumbangan terbesar di dalam perumahan saudara dan saudara bisa kontrol semua orang. Hati-hati. Itu menjadikan saudara menjadi orang yang sombong, lupa diri begitu. Sampai akhirnya orang ini mau mengatur Tuhan juga. Apakah kita melakukannya untuk melayani Tuhan dan berdampak bagi sesama? Itu yang lebih penting. Aktivitas kita mungkin tidak salah. Tetapi arah hidup kita bisa menyimpang. Saya suka memberi buat gereja Pak Markus. Saya suka menyumbang. Bahkan kita sesumbar. Itu gereja di Citra 2. Kalau bukan karena sumbangan saya yang terbesar, mana bisa jadi? Bagus sih kata-katanya. Tapi begitu dia tidak perhatikan, coba lihat saja. Gak gue bantu lagi. Nah kan kelihatan aslinya. Jadi dia memberi itu dalam rangka untuk apa? Mengatur, mengkontrol semuanya. Ini motivasi hatinya yang tidak benar, tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, menebus waktu dengan bijaksana. Ayat 16. Ya, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakan waktu itu di dalam bahasa aslinya diterjemahkan dengan pakai bahasa Inggris itu adalah
menebus waktu. Apa maksudnya? Saudara mesti tahu bahwa waktu itu bukan hanya untuk dijalani, dilewati. Tapi waktu yang diberikan dalam hidup ini buat saudara itu merupakan kesempatan yang tidak bisa diulangi lagi dan itu harus digunakan dengan bijaksana. Jangan karena mentang-mentang saudara muda, saudara merasa waktuku masih panjang. Saudara tahu hidup ini berlomba dan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Dan hidup ini merupakan sebuah kesempatan yang tidak bisa diulangi. Uang hilang bisa dicari, waktu hilang gak bisa dicari. Setuju gak? Banyak dari kita menganggap waktu sebagai sesuatu yang berlimpah, tetapi pada kenyataannya waktu sangat terbatas. Perhatikan yang selanjutnya. Ya. Kita sering mendengar ungkapan, saya ini ngeflow saja bro, seperti aliran air, ngalir saja. Yang berarti hidup ini dijalani seadanya tanpa arah yang jelas. Saya tanya, Pak Markus mau kemana arah hidup ini? Waduh, saya belum tahu Pak Andreas. Saya cuma lihat aja, nanti kalau nggak hujan baru saya pergi, kalau hujan saya di rumah. Jadi hidupnya tergantung dengan cuaca. Orang hebat itu bukan diatur oleh alam. Diatur oleh keadaan. Apa itu istilahnya? Q sera-sera. Whatever will be, will be. Apapun yang terjadi, terjadilah. Pak Ahok pernah bilang gini, manusia kalau hidup itu mengalir, itu seperti ikan yang mau mati. Ikan salmon itu. Saya pernah ke tempatnya itu. 2 jam dari kota Vancouver naik ke atas gunung. Itu terjadi setelah lewat tanggal 5 Oktober. Habis ulang tahun ABRI aja Pak TNI. Itu ikan akan naik dari lautan bebas naik ke atas gunung. Ikan salmon. Jumlahnya itu bukan ratusan, bukan ribuan. Begitu banyak. Mereka naik ke atas gunung. Sampai di atas gunung mereka bertelur. Habis bertelur mereka ikutin arus. Dan tidak lama kemudian mati. Makanya Pak Ahok bilang, orang yang hidup mengikuti arus itu adalah orang yang mau mati. Orang yang hidup harus berani melawan arus. Anda mesti tahu tujuan hidup Anda apa di situ. Bukan dunia yang mengatur Anda, tapi Tuhan yang mengatur Anda. Anda mesti banyak bertanya pada Tuhan. Maaf ya, sekarang itu banyak anak Tuhan itu lebih suka tanya sama hamba Tuhan. Tanya sama pendoa. Ibu Agustin, kira-kira menurut Ibu, saya ini mesti gimana ya Bu? Maksudnya, ya saya ini baru simpan uang dan uang saya sekarang ada 1 miliar. Saya lihat ada bisnis yang bagus ini, beli saham ini bagus. Apakah saya melakukan itu? Menurut Ibu bagaimana? Kita sering tanya pada pendoa, tanya pada hamba Tuhan. Saudara tahu hamba Tuhan pendoa itu kan sama dengan kita. Sama-sama tidak tahu. Masa depan saudara itu bukan di tangan pendoa. Lalu saya itu pernah didatangi Pak. Seorang ibu dia telepon sama saya, Pak Andreas, saya ini khawatir sekali. Kenapa? Ini sekarang sudah jam 10 malam Pak. Ada seorang pendoa dari gereja Pak yang mengatakan sebelum jam 12 suami mesti dipindahkan dari rumah sakit Pluit di Kelapa Gading. Karena kalau jam 12 tidak dipindahkan pasti dijamin suami ibu akan mati. Saya stres Pak. Saya bilang, kematian suamimu itu di tangan Tuhan, bukan di tangan pendoa Sontoloyo itu, saya bilang. Pak Andres bisa jamin bahwa suami saya kalau di rumah sakit itu tidak akan mati. Saya juga gak berani menjamin Bu, karena nyawa itu bukan nyawa saya. Itu punya Tuhan, nyawa saya aja saya gak bisa jamin, jadi gimana? Udah tenang, gini aja. Kalau memang suami ibu mau mati, mau dipindahkan kemana aja tetap mati. Dan saudara tahu, sampai saya berdiri di tempat ini suaminya masih hidup. Itu 8 tahun yang lalu. Kok orang lebih percaya pada pendoa? Lebih percaya kepada hamba Tuhan? Kenapa Anda nggak lebih percaya pada firman? Baca firman dong tiap hari Bapak Ibu. Supaya Anda tidak dibodohin, firman itu yang akan mengubah kehidupan Anda. Setuju nggak? Kalau Anda nggak mau baca firman, bagaimana Anda bisa tahu tentang hikmat menjalani kehidupan ini? Jika kita hanya mengikuti arus tanpa mempertimbangkan arah hidup yang strategis, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk hidup dengan bijaksana. Yang terakhir, yang keempat.
membuat keputusan dengan hikmat. Penting sekali. Kalau saudara ingin menggunakan waktu yang baik, maka saudara perlu mempertimbangkan hikmat ini di dalam Anda mengambil keputusan. Perhatikan, hikmat bukan hanya tentang membuat keputusan yang benar, tetapi juga memahami realitas sifat manusia. Lihat di situ, ada gambar manusia dalam berbagai macam ekspresi, tetapi juga manusia itu tidak bisa digeneralisasi. Kita boleh sama-sama orang Jawa, tapi Jawanya pun berbeda. Dari bahasa udah beda, Pak. Poros derek ingkang wilujeng, itu orang Jawa Tengah yang halus. Tapi kalau ketemu orang Tegal, lah wis ora karo bae lah. Aja kaya kiyek. Lah wis maning-maning beler. Mangane karo segak. Lah padha Jawane sama Jawanya tapi bahasanya sudah beda. Menantu saya kemarin pergi ke ke Xiamen, daerahnya orang Hokkien. Menantu saya itu orang Hokkien. Dia bisa bahasa Hokkien. Tapi begitu dia sampai di Xiamen, dia coba berbahasa Hokkien. Orang Xiamen nggak ngerti Hokkiannya dia. Hanya karena saudara bisa bahasa Jawa yang halus, Anda pergi ke Tegal. Lawang saya ketemu anak muda, saya tanya, panjenengan saged cara Jawi, bisa bahasa Jawa? Lalu saya tanya, kamu tuh orang Jawa? Iya Om. Saged cara Jawi? Apa itu Om? Iso cara Jawa? Iso Om. Asmanipun sinten? Saya tanya namanya siapa? Dia langsung, jenengmu sopo? Astuti Om. Oh Astuti, asli tukang tidur. Ya, jadi untuk kita mengenal hikmat itu maka kita perlu namanya belajar firman, mengenal firman. Ya, kemudian memeriksa motivasi hati kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, apapun kita perlakukan orang, mari cek hati kita. Itu penting sekali. Yang selanjutnya memahami sifat manusia baik diri kita maupun orang lain. Kita tidak bisa mengeneralisasi manusia. Saya nggak bisa, sekarang saya punya anak menantu, saya bilang begitu. Saya nggak bisa lagi bicara dengan anak saya seperti dulu anak saya belum menikah. Rumah saya, rumah mereka, betul ya Pak? Rumah mereka belum tentu rumah saya, bukan belum tentu, pasti bukan rumah saya. Mereka setiap saat bisa pulang ke rumah dan tidur di rumah saya. Tapi saya nggak bisa nginep sembarang di situ. Makanya saya bilang sama orang tua di sini, hati-hati. Kalau Anda punya harta, jangan pernah membagikan harta itu kepada anak-anak, artinya diwariskan sebelum Anda mati. Nanti jadinya seperti teman saya, begitu suaminya meninggal, hartanya dibagi kepada 4 anak laki-lakinya. Dan begitu dibagikan, si ibu berpikir, nanti saya akan tinggal di salah satu rumah anak. Dia lupa, menantunya itu kan bukan anaknya. Begitu dia tinggal di rumah anaknya sebulan, menantu perempuannya mulai ngomong, Mama, di sini berapa lama lagi? Kenapa, Mah? Kenapa, Nak? Enggak. Mama jangan lama-lama di sini karena pengeluaran kami juga jadi ekstra. Padahal dia dapat warisan dikasih sekian miliar karena dia anaknya dia. Tapi kan istrinya bukan anaknya dia. Jadi mulai disindir-sindirin. Akhirnya apa? Ibunya gak betah. Datanglah ke rumah anak yang selanjutnya. Baru sampai pintu rumahnya. Menantunya bilang gini, Mama mau ngapain ke sini? Nah ini namanya wanita yang tidak mengerti, tidak pinter. Makanya saya memberitahu pada di sini banyak orang-orang tua. Yang tua di sini kan bukan hanya Pak Markus sama ibu saja, tapi kita-kita yang sudah mulai punya menantu punya. Jangan pernah mewariskan warisan kita kepada anak-anak kita sebelum kita mati. Kalau mau dibagi kasih saja 1/3, 1/5 atau 1/100 begitu. Tulis warisan, nanti kalau saya mati ini rumahku bagi 2. Itu kira-kira. Tapi selama hidup Anda pakai sendiri, nikmati sendiri.
Dan juga jangan nyimpen uang, menghemat demi anak-anak Anda dari mulai muda sampai sekarang udah umur 60-an makannya ketoprak, gado-gado, ketoprak, gado-gado. Sementara anak-anak Anda sudah beli rumah di BSD sekian miliar, punya tabungan prioritas segala macam. Anda menghemat buat apa? Anak-anakmu sudah sekolah tinggi, udah hebat, punya uang. Nikmatin dong, gunakan waktu itu untuk hal yang berguna bagi Anda. Makanya saya dengar senang sekali Pak Markus pergi ke Amerika, pantai barat, pantai timur. Pergi ke Iceland, negeri yang paling berbahagia di dunia nomor 3. Pergi dong ke Rusia. Begitu. Jangan udah jauh-jauh ke Amerika, balik lagi Banyuwangi. Cari tempat-tempat yang indah. Nggak apa-apa. Kalau gembala saudara bahagia, hidup saudara juga pasti akan berbahagia. Saya baru tahu sini banyak orang nggak bahagia rupanya Pak ya. Menggunakan waktu dengan bijaksana sesuai dengan musim kehidupan. Pak Markus sekarang usianya berapa sih? Usianya berapa sekarang? 60 berapa? Oh 62. 26. Orang seusia Pak Markus itu kalau di gereja Protestan itu sudah emeritus. Tapi di GBI kan yang dikenal cuma spiritus. Enggak ada emeritus. Pensiunnya tuh nanti kalau mati. Saya lebih setuju seorang pendeta itu seperti saya usianya sudah menjelang 70 tahun. Makanya saya sudah step down Pak. Saya lebih banyak jadi apa itu namanya advisor, jadi trainer begitu. Hidup tuh ada musimnya. Gunakan waktu itu untuk Anda bisa menikmati, pergi jalan-jalan gitu. Saya dulu menikah, kemudian istri saya meninggal. Sekarang saya sendiri. Manusia tuh begitu. Jadi Pak Markus sekarang juga mesti berpikir hal yang sama. Hari ini berdua dengan istri. Satu hari entah Pak Markus entah ibu. Kalau saya sih minta sama Pak Markus doakan supaya Pak Markus dipanggil Tuhan lebih dulu. Loh saya cerita, ini sungguh Pak. Kalau jadi seperti saya, soroh Pak, sengsara. Karena ditinggalkan penolong. Dulu semua saya diurus. Sekarang saya mesti ngurus diri saya sendiri. Pulang ke rumah gak ada yang nyambut. Dulu mau pulang, di luar kota masih sudah diteleponin. Papa pulang jam berapa nanti mama jemput. Kita kirim gambar, dikasih tanggapan. Sekarang saya kirim gambar Bu, pada anak-anak saya. Gak ada tanggapan. Sampai anak saya bilang, kasihan deh lu katanya begitu. Itulah nasib orang tua. Makanya saya bilang yang masih punya pasangan, gunakan waktu baik-baik sama pasangan. Setuju gak? Jangan terlalu baik sama anak, pasangannya nggak dibaikin. Ingat, nanti begitu tua yang dampingin Anda itu adalah siapa? Pasangan kok anak. Pak Markus dengar Andi F. Noya dengan istrinya kemarin membuat sebuah pengumuman. Announcement yang begini, pengasuhnya acara Kick Andy, dia bilang apa? Saya dengan istri sudah mengambil keputusan. Bilang pada semua anak-anak saya kata gitu. Mulai sekarang uang kalian pakai untuk kalian merawat keluarga kalian dan anak-anak kalian. Jangan pikirkan papa dan mama. Papa mama punya uang untuk kami berdua sampai tua. Itu mesti orang tua begitu. Waktu itu usia saya masih 42 tahun. Bapak Ibu, saya membaca ayat firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Maka Abraham semakin tua dan semakin diberkati Tuhan. Saya mendapat impresinya apa? Orang tua itu tidak perlu hidup bergantung pada anak-anaknya. Dia harus bisa memberkati dan mencukupkan dirinya. Kalau Tuhan bisa memelihara saya 67 tahun, masa dia nggak bisa memelihara saya dalam usia beberapa tahun ke depan? Kalaupun usia saya nanti meninggal usia 80 atau seperti kakak-kakak ibu saya 98, 103 tahun. Itu kan tidak sampai separuh umur saya yang sekarang. Kenapa kita mesti bergantung pada manusia? Kalau saudara bergantung pada manusia, akhirnya apa? Saudara baper, saudara kecewa. Ya, jadi gunakan waktu saudara untuk saudara bisa hidup dengan maksimal. Dengan demikian kita bisa hidup dengan kebijaksanaan yang sejati, yang memuliakan Tuhan dan membawa hidup saudara berdampak bagi dunia di mana saudara hidup. Setuju nggak? Nggak perlu orang tua bergantung sama anak-anaknya. Saya kemarin baru ngajar seorang anak tuh Pak Markus. Saya jengkel katanya gitu. Mama itu tanyanya berulang kali Om. Maksudnya gimana?
Kita udah bilangin, iya Ma besok berangkat, kita jam 7 berangkat, Mama mesti bangun jam 5. Dia tanya lagi, Nak besok berangkat jam berapa? Saya udah hitung, kali udah 28 kali dia tanya. Saya sampai mau jawab, besok pagi jam 5 setan. Saya udah mau bilang begitu tuh Om. Saya ingat itu mama saya. Akhirnya saya bilang gini loh setan. Ini sama anaknya yang ngomong gitu. Gini loh setan. Kamu ingat gak dulu waktu kamu kecil, itu kamu tanya sama mamamu itu gak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Mamamu bilang, Nak besok kita ke kebun binatang. Kamu bilang apa sama teman-teman? Aku dong minggu depan mau ke kebun binatang. Sama mama sama papa. Itu berapa minggu sebelum pergi. Tiap hari kamu nanya, Mama jadi ya kebun binatang ya? Jadi. Mah jadi ya kebun binatang? Jadi. Mah jadi ya? Jam berapa berangkat? Masih lama monyong. Masih minggu depan. Ntar pulang katanya, Mah jadi gak? Kan tadi siang mama udah bilang jadi. Habis mandi, Mah nanti kalau berangkat minggu depan pakai baju ini boleh gak Mah? Jadi kan Mah ya? Gue getok juga loh. Coba Anda bayangkan, kita tuh tanya ratusan kali, bukan puluhan kali, ratusan kali sama orang tua. Tapi orang tua selalu dengan sabar menjawab. Tapi begitu kita punya orang tua yang semakin tua, dia mulai tanya, dia mulai gembira. Kembali seperti anak-anak. Kita gak sabar. Satu orang tua bapak ibu bisa melihara 7 anak. Saya punya 7 anak bapak ibu. Sekarang 7 anak gak mampu pelihara 1 orang tua. Ayo jujur. Betul gak? Dan kalau kita punya pengharapan seperti itu supaya anak balas budi kepada kita, nggak terjadi. Apa yang terjadi? Saudara kecewa. Amin. Ayo Bapak Ibu, pergunakan waktu. Yang sudah tua-tua gini, yang sudah mulai lucu-lucu gini, nikmatin. Jangan cuma makannya ketoprak, gado-gado, ketoprak. Belajar makan stik Pak. Nanti kalau Pak Markus pergi lagi ke Rusia, ikut. Amin. Ngapain liburan kali deres kali Malang, kali deres kali Malang. Gimana saudara berbahagia? Uang yang sudah ditabung itu nikmatin, jangan buat anak. Anak biarkan, dia kan sudah bekerja, dia cari uang. Gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya supaya engkau jadi berkat yang luar biasa. Jadi orang tua, makin tua, wajahnya tetap ceria. Udah makin tua, makin jelek, gak pernah senyum. Itu namanya apa? Bencana alam. Kasih tahu orang jelek sebelahnya, senyum. Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih. Ayo kita bersyukur. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat. Ku kagum
kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Bapa yang baik. Kami kagum akan semua kebaikan, kesabaran, kemurahan, dan kasih-Mu yang ajaib. Hanya anugerah-Mu yang bisa mengubahkan kehidupan kami. Kami bukan hanya membutuhkan anugerah untuk kami selamat, tapi sepanjang hidup kami membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Kami juga harus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Terus mengubah hidup kami. Kami berdoa secara khusus buat gembala kami Pak Markus dan Ibu. Dan semua pemimpin di gereja ini Tuhan berkati dengan luar biasa. Amin, Yesus. Pakai mereka melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Sehingga gereja ini bisa terus jadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekali lagi terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Andreas Sustono yang sudah menjadi berkat buat kita semua dari pagi hingga siang hari ini. Yang merasa diberkati boleh lambaikan tangan pada berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa pada pagi ini. Ya, kita akan mempersiapkan persembahan dan mari kita lihat breaking news pada siang hari ini. Yang tak tergoyahkan, yang tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyurkanlah. Terima kasih buat tim multimedia yang sudah menyampaikan informasi untuk kita semua pada pagi menjelang siang hari ini. Beberapa hal yang perlu saya tekankan, yaitu yang pertama akan ada ibadah RPBI yang akan dibawakan oleh Kak Rayon Wangsa, nanti penyampaian firman Tuhan dengan tema khotbah kesepakatan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak putra putri remaja bisa diajak untuk ibadah RPBI pada sore hari nanti jam 3:30 sore. Ya, lalu yang kedua akan ada gathering GBI Citra Garden 2. Ya, gathering kembali hadir di penghujung tahun 2025 ini dan kami mengajak semua jemaat untuk ikut merayakan acara ini. Acara yang dirancang dari kita, untuk kita dan demi kebahagiaan kita bersama. Mengusung tema satu hati, satu tujuan, yaitu membangun kebersamaan solidaritas di dalam sebuah wadah, yaitu komunitas yang telah Tuhan siapkan di gereja lokal. Jadi acara ini dibuka untuk umum, termasuk buat jemaat, remaja, pemuda, semuanya diajak, teman-teman, rekan, saudara, tetangga bisa hadir bersama-sama dalam acara kebersamaan ini. Ya, karena ada banyak kemeriahan bersama, sukacita yang pasti makanan yang macam-macam itu udah ada listnya, kita bisa baca, ada tahu segala macam, puding kelapa, ya pokoknya kenyang lah nanti ya kita ya. Ya, lalu serta ada acara lomba games yang tentu dengan hadiah yang menarik. Ya, jadi catat, pastikan tanggalnya di hari Senin, tanggal 10 November. Ya, jadi bulan depan, mulainya kita akan mulai jam 19 atau jam 7 malam hingga selesai. Ya, terima kasih. Lalu selanjutnya, Sekretariat Gereja akan memfasilitasi bagi jemaat Tuhan di tempat ini untuk membuat kartu pas untuk masuk klaster di blok K ini. Ya, saat
kita masuk ke blok ini, saat kita mau ke gereja pasti kita meninggalkan identitas kita ya. Nah, dengan kartu pas ini kita tidak perlu meninggalkan identitas kita tinggal tap saja kita akan masuk. Syaratnya itu dengan fotokopi STNK atau dan dikenakan biaya kartu sebesar Rp100.000. Ya, jadi data serta biayanya bisa diserahkan kepada tim sekretariat mulai hari ini, ditunggu sampai minggu depan. Dan kartunya akan diumumkan kemudian setelah jadi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mari kita akan berdoa buat persembahan yang akan kita bawa buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Kebaikan-Mu boleh terus kami rasakan, kami boleh nikmati setiap saat ya Bapa. Dan apabila sebentar kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan dengan hati kami yang tulus penuh ikhlas di hadapan-Mu ya Bapa. Yang terbaik Tuhan kami akan bawa di hadapan-Mu. Seperti Engkau yang senantiasa memberikan segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, persembahan Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di sebelah kiri kanan bangku Bapak Ibu. Atau bisa juga scan QRIS yang ada di depan kursi bangku Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu ya Bapa. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu. Syukur padamu. Sekali lagi mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di ibadah kami dari awal sampai akhir, dan kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami di waktu-waktu ini kami dengan hikmat Tuhan untuk kami
dapat mengatur waktu yang ada. Kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu pada akhirnya berdampak bagi banyak orang. Memberkati hamba-Mu Pak Andreas Sustono yang telah membagikan berkat dan menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami dari pagi dan siang hari ini ya Bapa. Pakailah terus dan urapan-Mu bertambah-tambah, urapan yang ada Tuhan tambahkan, hikmat yang ada Tuhan tambahkan, sehingga hamba-Mu terus dipakai Tuhan luar biasa. Tetap sehat, kuat dalam pelayanan, jadi berkat bagi banyak orang. Baik Tuhan, dalam mengajar, dalam memberikan training-training yang lain, dalam pelayanan untuk keluarga dan semuanya, Tuhan akan memakai menjadi alat yang luar biasa. Berkat-Mu atas keluarga, pelayanan, dan gereja di mana Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan memberkati ya Bapa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kami diberkati lewat pelayanan hamba-Mu pada saat ini ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Engkau terus akan menuntun langkah hidup hamba-Mu Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, dan kami mau Tuhan kembali ke bagian kami masing-masing dalam rumah tangga, dalam dunia marketplace, dalam pekerjaan kami. Yang jelas kami tahu tentang tujuan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kami tahu tujuan Tuhan dalam hidup ini, kami juga bisa mengatur waktu dengan baik, dan bahkan kami tahu Tuhan untuk apa kami ada. Itulah sebabnya kami ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bagimulah segala pujian, hormat, syukur untuk selama-lamanya. Dan kami pulang dari tempat ini, setiap jemaat-Mu diberikan hikmat Tuhan, dituntun Tuhan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Itulah sebabnya kami menadahkan tangan kami kepada Tuhan, seraya kami menadahkan hati kami kepada-Mu. Kiranya saudara berkat Allah turun atas hidup saudara, melingkupi-Mu, menuntun langkah hidup-Mu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal dan pikiran-Mu melalui Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga, dan tuntunan Roh Kudus, dan bahkan Dia tinggal dalam hidup kita, menuntun langkah hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan. Silakan duduk sebentar saudara. Saya akan menandaskan kembali. Kita bersyukur atas berkat Tuhan buat kita. Saya sudah menyampaikan kepada Pak RT, Pak RW bahwa saudara bisa memiliki tadi kartu pas untuk masuk tanpa meninggalkan kartu identitas. Itulah sebabnya setelah saudara keluar dari tempat ini jangan buru-buru pulang. Di sana ada counter yang akan mendata saudara. Nanti STNK saudara akan difoto. Dan saudara kalau sudah ada uang, meninggalkan uang 100.000, ini nanti langsung untuk mengganti kartu saudara, langsung nanti akan kami serahkan ke sekretariat RW, khususnya RW 12 di lingkungan di tempat ini. Ada sukacita, amin. Ya silakan saudara nanti pulang, di belakang sudah siap pelayan-pelayan Tuhan melayani kita semua. Terima kasih Pak Andreas untuk pelayanan pagi dan siang hari ini. Tuhan terus memberkati Bapak dalam setiap pelayanan Bapak. Sehat selalu, puji Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.